Kalian netizen tuh tahu nggak sih perasaan anaknya pelakor? Kalian netizen tuh tahu nggak sih perasaan anaknya pelakor? Halo semuanya, ketemu lagi sama bapaknya anak-anak dan anaknya bapak-bapak. Sekarang kita mau ngobrolin apa ya? Apa? Yang lagi viral dalam 2 bulan ini. Tahu nggak, Bang? Tahu? Apa? Layangan putus. Woi, layangan putus. Acara yang nggak penting tapi viral di Indonesia. Sungguh berkualitas negeri ini. Kenapa bisa viral? Karena banyak ibu-ibu yang suka. Mereka sedih tapi suka. Suka tapi sedih. Karena banyak yang nasibnya sama atau hampir sama layangan putus itu. Pokoknya kan layangan putus ya pada carilah. Kalau yang belum tahu, tapi pasti udah pada tahu. 276 juta rakyat Indonesia, 275 jutanya pasti tahu. Tapi kalau ditanya tentang SpaceX, stasiun luar angkasa, tentang perubahan iklim, paling cuman 270 orang yang tahu. Iya. Sebenarnya mau ngobrolin tema ini, gue juga agak sedih. Soalnya kemarin, soalnya Rama juga nonton. Kalau anak-anak sih nggak nonton layangan putus. Nonton sedikit, ikut nonton sedikit katanya. Ada adegan si Raya tuh anak jagoannya tuh si Aris sama Kinan. Ya jagoannya kalau menurut ibu-ibu Kinan. Pokoknya itulah si Reza Radian sama Putri Marino sama ayahnya Geraldine. Nah, anaknya ini si Raya, ceritanya kan selingkuh tuh si suaminya. Nah, udah punya anak kan si Raya, ada satu kan. Terus diajak kemarin tuh kan. Ini adalah salah satu cuplikan videonya nih. Hai Raya, kok ada Miss Lydia, Pik? She's a friend of mine. Yeah. So we're going to Miss Lydia? Yes, we're going with her. Yeah. Bye, Mim! Baik, Kak. Sini. This is all yours, Raya. Yours. Thank you, Miss Lydia. Yes. Tapi panggilnya Tante Lydia. Oke. Kamar Papik mana? Itu kan disebutin si Raya diajak ke pacar bapaknya atau calon istri bapaknya. Nah, dia bingung, ini siapa gitu, kok tinggal serumah sama bapaknya gitu. Ya kebetulan si Miss Lydianya ini gurunya si Raya kan. Anak kecil umur sekitar 5-6 tahun kayak gitu bingung. Ya harusnya yang tinggal sama bapaknya ibunya. Iya. Gitu. Kok ini bukan ibunya yang tinggal serumah sama bapaknya, tapi cewek lain. Kalau Rama ntar tinggal sama cewek lain, nggak sama bunda, gimana? Terus kalian disuruh milih mau tinggal sama bunda atau sama Rama. Nah,
Gue pribadi pernah ngalamin kayak gitu, kayak si Raya. Makanya judul video ini testimoni anak pelakor. Pelakor, tahu nggak pelakor? Tahu? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Anak nggak ngerti. Ngobrol ginian sama anak-anak nggak apa-apa. Pelakor itu kan perebut laki orang. Yang ngerebut suami orang. Nih orang punya suami istri nih, ya kan? Ya. Nah, terus ada cewek lain. Suaminya ini direbut sama si cewek itu buat ninggalin istrinya. Iya. Atau kalau nggak ninggalin istrinya pun agar si suaminya itu punya 2 cewek, punya 2 istri. Atau lebih, malah suka ada yang 3 istri, 4 istri. Nah, ada beberapa bahkan 7. Nah, kalau di Indonesia itu yang istri kedua, istri ketiga, istri keempat, atau yang nggak jadi istri, cuman pacaran doang gitu. Itu disebutnya pelakor, perebut suami orang. Nah, gue pribadi si Opa tuh bokap gue. Istrinya 2. Istrinya 2. Bokap gue tuh sebelum punya anak gue, udah punya istri. Anaknya 6, yang 3 udah meninggal, tinggal 3 lagi nih, cewek semua. Nah, ketika sekitar 38 tahun yang lalu, 37 tahun yang lalu, wah tua juga ya gua. 37 tahun yang lalu, Opah tuh kawin lagi sama Mami, sama nyokap gua nih. Tapi bokap gua nggak ninggalin istrinya yang pertama sama anak-anaknya yang lain, nggak tinggalin, tapi kawin lagi sama nyokap gua. Nah, terus brojol lah gua, lahirlah ke dunia ini, gitu kan. Gua nggak bisa milih kan, gua pengen punya orang tua yang cuma 1, bokap 1, nyokap 1, nggak bisa juga. Ya, gua dipaksa hadir ke dunia ini. Nah, yang mirip sama si Raya itu, sama kisah di Layangan Putus, gue pernah ngalamin kayak gitu. Dari kecil diajak tuh ke rumah istrinya Opa, istrinya yang pertama. Mami nggak ikut, gue diajak. Tahu deh gue. Itu bininya bokap gua yang lain. Terus ternyata anak bokap gua tuh bukan gua doang. Ternyata bahkan ada kakak gua yang lain. Gua juga sama kayak si Raya tuh bingung. Siapa ya kayak gitu. Sampai usia memasuki remaja, ya sebelum remaja sih, udah mulai ngerti. Oh, bokap gua punya istri lain selain nyokap gua, terus punya anak lain. Ya, tapi yang mau gua bahas di sini tuh, netizen Indonesia suka ngehujat, suka ngebully. Nah, ini anak-anak nemenin gue aja ya. Kalau nggak mereka dalam episode kali ini nggak banyak ngobrol, gue aja yang lebih banyak ngobrol, nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Mereka mereka dengerin tentang silsilah keluarga. Kayak gitu. Tadi sampai mana ya?
Netizen. Netizen tuh suka ngebully. Oh, dasar lu pelakor, gitu. Perebut suami orang, nggak tahu perasaan, nggak yang tega lu sama istri orang, tega sama cewek lain, tega nyakitin cewek lain, gitu. Walaupun yang salah itu lakinya, yang suka selingkuh itu si cowok lakinya, tapi yang dihujat tuh biasanya si cewek, si selingkuhannya. Nah, kalian netizen tuh tahu nggak sih perasaan anaknya pelakor kayak gimana? Kayak gua nih, gua mau nggak mau harus fair, jujur. Nyokap gua tuh bisa disebut pelakor karena dia istri kedua, istri muda, yang seolah merebut bokap gua dari istrinya yang pertama dan anak-anaknya. Kalau istri tua, istri yang pertama, itu tetangga-tetangga, saudara suka begini nih. Kalau nanya suaminya, Bapak Anu, ada suami kamu lagi kemana gitu. Terus istrinya sedih ngejawab, iya, dia dengan istri mudanya, dia sedang dengan selingkuhannya. Tahu nggak respon tetangga sama saudara-saudara gimana? Gimana? Dipeluk. Oh, yang sabar ya. Oh, semua simpati mengalir deras. Pokoknya dukungan mengalir dari mana-mana. Nah, sekarang coba kita ganti kamera. Itu kan di rumah istri pertama. Sekarang di rumah istri kedua atau di istri muda. Nanya nih tetangga atau saudara, suaminya kemana, Bu? Coba, apa jawabannya istri muda? Apa? Ada istri kedua. Malu dia. Ada lagi kerja keluar kota. Ada lagi keluar. Nggak jujur, nggak bisa jujur. Malu. Kenapa? Karena di belakang tetangga, saudara pada gini, Juli. Si itu tuh dasar perusak rumah tangga orang. Oh, perebut suami orang. Dasar nggak tahu diri. Oh, tukang selingkuh. Oh, istri simpanan, cewek murahan. Wah, segala macam hujatan dilontarkan kepada istri muda atau istri kedua. Itu beda kan? Dibandingin istri yang pertama, yang mengalir simpatik, istri kedua dihujat. Tapi belum cukup di situ. Kalau dari istri mudanya itu punya anak, kayak gua, apa? Tuh, anak haram. Tuh, anak dari laki yang gak bener. Tuh, anak dari istri yang gak bener. Tuh, anak simpenan. Wah, macam-macam dah. Belum lagi kalau bapaknya itu nggak bertanggung jawab, ditinggal begitu aja. Untung bokap gue sih bertanggung jawab, gue nggak ditinggal begitu aja. Tapi banyak di luar sana yang ditinggal begitu aja. Punya anak, terus dia kembali lagi ke keluarganya yang istri pertama. Sedih nggak Rama sejak kecil sampai dewasa, bahkan sampai sekarang gue juga sedih. Nyokap gue
Nggak ada sih yang berani ngejelek-jelekin nyokap gua di depan muka gua. Kalau ada yang berani, gua hajar. Gitu kan. Tapi di belakang gua tahu mereka ngejelek-jelekin bokap gua, ngejelek-jelekin nyokap gua. Gitu. Atau ada artis tuh, kalau zaman sekarang misalkan Mulan Jamila disebut perebut suami orang, si Ahmad Dhani. Kalian suka mikir nggak gimana perasaan anaknya Mulan Jamila? Gue ulang ya, gimana perasaan anaknya Mulan Jamila ngedenger atau tahu emaknya dihujat habis-habisan di sana sini, perusak rumah tangga orang si Ahmad Dhani sama Semaya, penghancur keharmonisan, tukang ya tadi doang selingkuh, cewek nggak bener, wah, dan segala macam hujatan lainnya yang nggak pantas disebutin lah. Kalian pernah mikir gak gimana perasaan anaknya itu, anak si pelakor? Kalian pernah mikirin gak perasaan kayak gua, anak kayak gua, apalagi terus sampai gede kayak gini? Terus sikapnya anak-anak bokap gua dari istrinya yang pertama, yang notabene kakak gua juga, itu benci ke gua. Gua diem aja salah, mereka benci ke gua. Kenapa? Karena mereka mikir gini, gara-gara gua ada, gara-gara Rama hadir ke dunia ini, gara-gara Rama hadir ke muka bumi, gara-gara Rama hidup, bokapnya itu harus membagi cintanya dari istrinya yang pertama, yaitu ibunya mereka, dan istrinya yang kedua. Gue sih nggak pernah benci sama istri bokap gue, istri pertama bokap gue. Sama kakak-kakak gue nggak pernah benci. Mereka udah lebih duluan hadir di dunia ini. Tapi mereka kesel, benci sama nyokap gue, benci sama gue, gitu. Nah ntar kalau si Aris punya anak tuh sama si Lydia, ceritanya misalkan kalau dipanjangin sinetronnya jadi kayak tukang bubur naik haji yang ribuan episode gitu. Atau kayak tukang ojek pengkolan ribuan episode, ada apa, jadi panjang ceritanya. Ntar sampai si Aris punya cucu, cucunya punya cucu lagi gitu. Ya kan, si Aris punya anak dari si Lydia. Kalau di sinetron pasti si Raya akan baik-baik aja, sayang sama adiknya yang baru dari beda ibu, walaupun beda ibu. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kagak begitu. Yang ada dia kesel sama adiknya yang harusnya disayangin. Rama tuh kayak gitu loh dari kecil, punya kakak, tapi kakak Rama benci sama Rama. Rama punya ibu dua, yang satu juga mungkin sih nggak ditunjukin langsung, tapi dalam hatinya kesel, benci sama gua. Belum lagi keluarga besar gitu. Gua nggak pernah ikut dalam acara-acara keluarga besar. Kalau waktu kecil gue masih suka ikut-ikut, tapi udah gede nggak pernah diajakin. Tahu nggak kenapa? Karena kalau misalkan gue diajakin sama bokap gue, orang-orang tuh bakal nanya, itu siapa? Willy itu siapa? Anaknya bokap gue kan. Keluarga besar yang lain atau saudara atau semua teman-temannya atau tetangga atau apa? Loh, bukannya bapak anaknya 3 cewek, itu siapa? Terus malu nyebutin bahwa punya istri lain, terus punya anak gua. Apa perasaan gua? Nggak ada yang peduli, termasuk netizen nggak ada yang peduli. Yang kalian peduliin tuh cuman kisah sedih istri pertama,
Kisah sedih anak dari istri pertama. Ada yang mikirin perasaan anak dari istri kedua? Gitu. Nggak ada yang peduli. Gue cari jodoh juga susah. Mau kawin sama bunda, salah satu pertimbangan mertua gue saat itu menolak gue tuh karena gue dari keluarga yang gak jelas. Gak jelas asal usulnya. Bokap gue siapa, nyokap gue siapa. Mertua gue gak terima. Mereka pengen dari keluarga baik-baik, yang cuma dari satu suami, satu istri, punya anak. Gitu. Sedangkan Rama gak gitu kan. Mungkin besok lusa kita bikin sinetron pengganti atau pesaing layangan putus. Rama jagoannya. Nah, kisah kesaksian anak seorang pelakor. Judulnya Layangan Terbang atau Tali Jemuran Putus atau apa lagi? Tali kolor putus. Ya, yang pasti nggak enak, nggak ada yang mau punya keluarga kayak begitu. Cuman kalau udah cinta ya sulit. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan suami istri nih, terus punya anak, terus tapi udah nggak cinta, tapi bertahan buat anak doang, menurut gue itu mendingan jangan gitu, mendingan cerai aja. Apalagi kalau ternyata nggak cinta. Sebenarnya kayak gue juga nih. Seolah-olah bokap gue lebih cinta ke nyokap gue, istri mudanya. Padahal nggak gitu. Nyokap bokap gue tuh juga sebenarnya nggak saling mencintai. Walaupun mereka masih bersama sampai sekarang, sampai gue umur 37 tahun. Tapi nyokap bokap gue tuh nggak saling mencintai. Dan lu tahu nggak perasaan anak dari perasaan anak yang punya orang tua nggak saling mencintai? Nih kalian pengen punya orang tua yang saling mencintai? Ayah ibunya saling cinta kan? Sering pelukan, sering ciuman, sering ketawa, iya kan? Iya. Semua anak, bukan hampir, semua anak pasti pengen kayak begitu. Tapi kadang-kadang hidup tidak seindah itu, Ferguson. Gitu. Nah, dibalik terus-terusannya viralnya layangan putus kayak gini tentang hujatan, gua nggak ngebela pelakor, gua nggak bela. Itu tindakan yang salah. Tapi kita nggak bisa ngejudge, nggak bisa menghakimi. Entah si pelakornya yang salah, entah si suaminya yang salah, atau istri pertamanya yang salah. Tapi si suaminya nggak mau ninggalin istri pertama, atau nenek gua yang salah, atau tukang bakso yang salah, atau siapa yang salah, gua nggak tahu. Cuman tiap kasus rumah tangga setiap orang beda-beda. Ya gue cuma pengen berbagi aja salah satu kisah hidup gue juga. Kemarin gue nonton salah satu episodenya begitu. Gue teringat sama, ya pas si Raya diajak dari rumah mamahnya, diajak ke rumah
cewek lain dari bapaknya. Gua pernah kayak begitu. Walaupun posisinya berbeda ya. Kakak-kakak gua yang dari istri pertamanya nggak pernah diajak ke rumah nyokap gua, nggak pernah mau. Si Raya mah mau ke rumah si Lydia. Miss Lydia, are you going to marry Papi? Gitu kan? Wah, kalau aslinya mah agak. Ada yang mau tanyain nggak? Enggak. Belum. Sebenarnya gue udah sering sih cerita sama mereka kan, tentang silsilah keluarga. Cuman ya ini cerita lagi aja, mumpung kemarin lagi ada yang viral kayak gitu, gue juga berbagi bahwa ada kisah yang mirip-mirip kayak gitu. Kalau kisah-kisah lain yang lebih menyedihkan banyak, yang kalau mau diceritain nggak akan habis berjam-jam, berhari-hari, berepisode-episode, bisa ribuan episode. Termasuk ngeliat nyokap gua berantem sama istri pertamanya bokap gua, nyenggut-nyenggutan. Itu bikin trauma buat gua sebagai anak ya, dan lain sebagainya lah gitu. Cuman ya sebaiknya sih kita tuh jangan terlalu mudah menghakimi apapun, karena apa yang terlihat dari luar belum tentu itu kebenarannya. Belum tentu yang kelihatannya sedih, tersakiti, dia lebih sakit dibandingin yang ketawa-ketawa. Oke. Sekian dulu video yang nggak penting ini, sama dengan isi sama nggak pentingnya juga. Nanti kita video yang lain, mudah-mudahan kita ngobrolin yang lebih bermanfaat ya, edukasi kayak kemarin edukasi narkoba itu. Nah, kita edukasi yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Tetap selingkuh. Tetap selingkuh. Sampai istri ke-10. Dadah.